Assalamualaikum, halo guys, ayo yuk belajar tentang derivatisasi gizi dan spesiasi logam berat merkuri serta arsen. Tetap semangat, ganbate kudasai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang derivatisasi, mari kita pahami terlebih dahulu tentang karakter dan kekurangan dari derivatisasi. Yang pertama, reaksi derivatisasi itu harus cepat, kuantitatif, dan menghasilkan produk samping yang minimal. Reaksi yang digunakan pun tidak boleh mengganggu analisis dan harus mudah dihilangkan. Karena reaksinya bersifat kuantitatif, dia memerlukan perhatian yang tinggi serta tidak ada pengotor yang ikut dalam analisis. Adapun tujuan mengapa kita melakukan derivatisasi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan volatilitasnya, yang kedua untuk meningkatkan pendeteksian, ketiga untuk meningkatkan stabilitas, dan keempat untuk mengurangi adsorpsi sampel polar pada permukaan aktif dinding kolom dan Pembahasan kita selanjutnya yaitu cara memilih agen derivatif. Yang pertama, agen derivatif atau agen derivatisasi harus stabil. Agen derivatisasi tersebut dan produk yang terbentuk tidak boleh terdeteksi atau harus dipisahkan dari analit. Yang ketiga, analit harus bersifat reaktif dengan agen derivatisasi. Agen derivatisasi tersebut jika memungkinkan tidak bersifat toksik. Tipe derivatisasi ada 4. Yang pertama ada alkilasi, asilasi, sililasi, dan derivatisasi kiral yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Pertama yang akan kita bahas yaitu metode sililasi. Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena dia mudah untuk menguapkan sampel. Mekanisme pada metode sililasi yang pertama, metode ini akan menghasilkan turunan silil yang lebih volatil dan lebih stabil secara termal. Hidrogen aktif akan diganti dengan gugus trimetil silil. Silasi terjadi dengan menggunakan SN2, leaving group yang lebih baik menghasilkan silasi yang lebih baik. Kelebihan dari metode ini yang pertama, dia mampu untuk mensilasi berbagai macam senyawa. Terdapat berbagai macam reagen sililasi dan proses preparasinya mudah dilakukan. Tapi dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia sensitif terhadap kelembapan. Dia juga harus menggunakan pelarut organik yang bersifat aprotik. Berikut merupakan agen sililasi yang dapat digunakan dalam proses derivatisasi melalui sililasi. Ada BSA, TMCS, TMSI, HMDS, TBDM-SIM, dan DMDCS, yang mana reaksinya sudah ditampilkan di video. Reaksi yang selanjutnya yaitu alkilasi. Pada derivatisasi menggunakan alkilasi, dia akan mereduksi polaritas dari molekul dengan mengganti hidrogen aktif dan gugus alkil. Reagen yang digunakan untuk memodifikasi senyawa dengan hidrogen asam seperti asam karboksilat atau fenol. Reagen ini akan membentuk ester, eter, alkil almina, dan alkil amida. Adapun prinsip dari reaksi alkilasi yaitu perpindahan nukleofilik. Kelebihan dari reaksi ini yang pertama, reagen yang tersedia itu sangat banyak. Kondisinya bervariasi dari asam kuat sampai basa kuat. Beberapa reaksi dapat dilakukan dalam larutan asam dan derivatif dari alkilasi secara umum bersifat stabil. Namun dia juga memiliki kekurangan, diantaranya terbatas pada amina dan asam hidroksil. Kondisi reaksinya sering terpotong dan reagennya kebanyakan itu bersifat toksik. Adapun reagen-reagen yang digunakan dalam reaksi ini, yang pertama ada TMAH, ada boron trichloride, ada boron trifluoride, ada metanol, ada pentafluorobensil bromide, dan heksaoksasilooktadekan. Selanjutnya adalah reaksi asilasi. Dia akan mengurangi gugus amino, hidraksil, dan tiol. Jika dibandingkan dengan sililasi yang telah dibahas sebelumnya, reagen asilasi ini akan menerjetkan senyawa multifungsi dengan kepolaran yang tinggi seperti karbohidrat atau asam amino. Akan merubah senyawa-senyawa tersebut dengan hidrogen aktif menjadi ester, tioester, dan amida. Reagen anhidrida dan asil halida akan membentuk produk samping berupa asam yang harus dihilangkan sebelum analisis menggunakan GC.
Asil derivatif cenderung mengarahkan pola fragmentasi senyawa dalam MS. Jadi, dia dapat memberikan informasi tentang struktur dari material. Kelebihan dari reaksi asilasi ini yang pertama, penambahan karbon terhalogenasi akan meningkatkan pendeteksian ECD. Derivatifnya bersifat stabil secara hidrolitik. Namun, turunan dari asilasi ini sulit untuk dipreparasi. Produk sampingnya dihilangkan sebelum analisis selanjutnya. Lalu reagennya ini pekat terhadap kelembapan dan berbau. Kemudian agen-agen asilasi yang bisa digunakan ada acetic anhydride, ada trifluoroacetic acid anhydride, ada fluoroacyl imidazol dan lain-lain. Yang terakhir ada reaksi derivatisasi kiral. Reagen ini akan menargetkan satu gugus fungsional spesifik dan memproduksi diastomer individual dari tiap enantiomer. Reagen-reagen yang bisa digunakan yang satu TPC digunakan untuk amina aktif secara optik dan ada MCF digunakan untuk alkohol aktif secara optik. Sekarang kita akan membahas pada materi selanjutnya yaitu tentang spesiasi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang spesiasi, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai makna dari spesiasi. Spesiasi merupakan pemisahan suatu ion dari unsur yang sama namun memiliki biloks yang berbeda atau dapat dikatakan sebagai unsur yang memiliki spesies lebih dari satu. Spesiasi logam berat dalam media lingkungan akan menentukan bioavailabilitasnya atau ketersediaan suatu zat yang dapat diserap oleh organisme hidup dan dapat menyebabkan respon fisiologis atau toksikologi yang merugikan. Mayoritas merkuri di lingkungan berasal dari pertambangan, pembakaran bahan bakar fosil, pabrik pengolahan kertas, dan lain-lain. Pada ikan, organ yang banyak mengakumulasi merkuri adalah organ ginjal, hati, lensa mata, dan reproduksi. Adapun dampak dari logam merkuri pada manusia yaitu ketika manusia itu mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri. Keracunan merkuri non-organik akan mengganggu fungsi ginjal dan hati, sedangkan merkuri yang bersifat organik dapat memasuki plasenta dan merusak janin, sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, serta mengganggu saluran darah ke otak. Merkuri merupakan unsur kimia yang bersifat toksik. Hg atau merkuri dapat berbentuk Hg0, anorganik Hg dapat berupa Hg+ dan Hg2+, organik Hg seperti metil Hg, etil Hg, dan fenil Hg dalam lingkungan. Hg2+ adalah bentuk dominan Hg dalam air, tanah, dan sedimen, sedangkan metil Hg dan Hg0 banyak terdapat di spesies biota dan atmosfer. Senyawa metil Hg merupakan jenis Hg yang paling toksik karena dia dapat berdifusi dalam membran dan mengendap dalam darah sehingga menyerang sistem saraf pusat. Berikut merupakan step atau tahap-tahap dalam proses spesiasi merkuri. Yang pertama yaitu ekstraksi, yang kedua separasi, dan yang ketiga adalah deteksi. Yang pertama kita bahas adalah ekstraksi atau pre-concentration. Sebagaimana pada gambar telah kita lihat bahwa terdapat 3 tipe atau 3 teknik. Yang pertama ada PNT, LPME, dan SPE atau SPME. Pada LPME, yang pertama ada teknik dispersif liquid microextraction. Ekstraksi analit ke dalam pelarut didispersikan ke dalam sampel menggunakan pelarut dispersif, lalu diseparasi untuk analisis. Kelebihan dari teknik ini itu dia terjangkau, pelarut yang dibutuhkan sedikit dan simple. Namun kekurangannya penggunaan pelarut dispersif terbatas penggunaannya. Yang kedua, vortex assisted liquid microextraction dan ultrasonic merupakan teknik yang menghindari penggunaan pelarut dispersif, kebalikan dari teknik sebelumnya. Analit didispersikan ke pelarut ekstraksi masing-masing dengan teknik emulsifikasi mekanik, vortex, dan sonikasi. Yang ketiga adalah hollow fiber liquid merupakan teknik di mana analit diekstraksi pada membran cair dipertahankan di pori serat berlubang lalu masuk ke larutan akseptor. Kelebihan dari teknik ini itu dia lebih terjangkau dan simpel, namun proses ekstraksinya lama. Dan yang terakhir yaitu ada single drop microextraction, merupakan teknik ekstraksi dengan volume kecil pelarut tersuspensi ke dalam larutan sampel. Kelebihan dari teknik ini dia meningkatkan faktor pengayakan dan sensitivitas serta mengurangi jumlah pelarut organik yang mudah menguap ketika proses ekstraksi. Namun kebanyakan teknik ini itu masih menggunakan atau membutuhkan pelarut organik yang mudah menguap secara langsung maupun tidak langsung.
Teknik SPE atau SPME. Teknik ini melibatkan absorpsi analit ke permukaan material padat, lalu dielusi ke dalam pelarut yang sesuai untuk analisis. Prosesnya itu simpel, tepat, dan ramah lingkungan karena menghindari reagen-reagen yang bersifat toksik. Cara atau teknik yang mengaplikasikan SPE atau SPME yaitu online precaution testing technique, merupakan teknik yang simpel dan cepat dan dilakukan dengan menggunakan material yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap. Cara yang terakhir adalah purge and trap technique atau PNT. Pada teknik ini dia melibatkan pembersihan sampel cairan atau padatan dengan gas-gas inert seperti argon, helium, atau nitrogen pada suhu ruang atau suhu lebih tinggi dari suhu ruang. Analit yang bersifat volatil akan diperangkap pada tenax sebagai sorben padatan, kemudian diikuti disopsi untuk analisis menggunakan GC. Teknik ini merupakan teknik paling efektif untuk ekstraksi dalam spesiasi merkuri menggunakan GC. Cara yang kedua yaitu separasi. Pada teknik separasi ini ada dua cara, teknik kromatografi dan teknik non-kromatografi. Dan di sini kita akan fokus menjelaskan tentang teknik kromatografi dalam separasi merkuri. Teknik kromatografi yang pertama ada liquid kromatografi. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa cara dalam kromatografi cair untuk separasi Hg dalam teknik LC. Di antaranya yaitu ada HPLC, TLC, IC, dan MSC. Yang pertama HPLC. Kelebihan dari HPLC ini dia kompatibel dengan beberapa detektor seperti ICP-MS, CVAFS, HGAG plus FS, dan lain-lain. Dia juga mudah dilakukan daripada menggunakan GC, serta dapat menggunakan berbagai macam pelarut sebagai fase geraknya. Teknik TLC merupakan teknik paling sederhana dan memungkinkan dilakukan analisis merkuri di lingkungan secara langsung. Teknik yang kedua adalah gas kromatografi. Teknik kromatografi yang efektif serta dapat dihubungkan dengan beberapa detektor. Spesiasi Hg menggunakan GC perlu untuk dilakukan derivatisasi terlebih dahulu agar kolom yang digunakan itu aman selama terjadinya pemisahan, serta mengubah analit Hg berair menjadi derivatif yang lebih mudah menguap. Umumnya derivatif dari GC pada sampel Hg adalah melalui etilasi, propilasi, dan ventilasi. Dan yang ketiga adalah kapilari elektroforesis. Teknik ini banyak digunakan di berbagai bidang kimia analitik karena kelebihannya merupakan teknik pemisahan yang efisien, kecepatan pemisahannya yang cepat, resolusi tinggi, sampel dan reagen yang dibutuhkan itu hanya sedikit, serta tidak ada interaksi antara analit dan kapiler. Adapun teknik-teknik deteksi spesiasi merkuri yang dapat kita gunakan, yang pertama, detektor itu yang digunakan harus memiliki sensitivitas, spesifitas terjangkau, efisien waktu, dan preparasinya yang mudah. Selain itu, teknik separasi yang digunakan juga menentukan detektor yang dipilih. Oleh karena itu, sensitivitas detektor bergantung pada histori sampel. Di antara beberapa detektor yang bisa digunakan yaitu ada detektor AFS dan ICP-MS. Merupakan dua detektor yang banyak digunakan dalam proses spesiasi Hg karena dia memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Adapun kelebihan AFS, dia itu lebih terjangkau. Namun ICP-MS dia juga mampu memberikan informasi isotop analit. Adapun kekurangannya, ketika menggunakan derivatisasi di AFS, dia itu lama. Di ICP-MS, dia menggunakan prosedur pembersihan yang kurang ramah lingkungan. Berikut merupakan contoh analisis spesiasi merkuri yang saya ambil dari jurnal berjudul Gas Chromatographic Determination of Organomercury Following Aqueous Derivatization with Sodium Tetraethylborate and Sodium Tetraphenylborate. Jadi latar belakang pada penelitian tersebut, yang pertama, metil merkuri dia itu diekstraksi menggunakan etilasi menggunakan reagen sodium tetraborate. Namun ketika menggunakan reagen tersebut, dia itu tidak bisa membedakan antara etil merkuri dan Hg2+. Namun dia aman ketika dia mendeteksi metil Hg. Oleh karena itu, karena pada penelitian ini dia membutuhkan dua data dari MEHG dan ETHG, maka dia menggunakan reagen sodium tetraphenylborate sebagai agen dalam proses ventilasi.
Kemudian permasalahan lain yang ditemui oleh penulis sehingga melatar belakangi penelitian tersebut yaitu spesiasi organomerkuri di sini itu ketika menggunakan GC dan detektor ECD itu dia kurang spesifik atau kurang sensitif, sehingga dia menyarankan untuk dilakukan hipernetit menggunakan detektor GC-AFS atau GC-AES. Adapun cara kerja yang dilakukan adalah sebagaimana yang ditampilkan pada video berikut. Data yang diperoleh berupa kromatogram sebagaimana ditampilkan pada video. Kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan detektor GC-AFS dan GC-AES, dia memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi terhadap MEHG maupun ETHG dibandingkan dengan menggunakan GC-MS. Yang mana kita lihat di kromatogram tersebut bahwa terdapat puncak-puncak yang kurang spesifik terhadap ETHG maupun MEHG. Data tersebut diperkuat dengan nilai RSD sebagaimana pada tabel yang ditunjukkan bahwa dengan menggunakan GC-MS nilai RSD lebih besar dari 5%, sedangkan pada RSD dengan menggunakan GC-AFS maupun GC-AES dia memiliki RSD kurang dari. Selanjutnya yaitu mengenai spesiasi logam berat arsen. Arsen merupakan unsur golongan 5 yang memiliki 4 bilox dan ini diklasifikasikan sebagai metaloid karena dia menunjukkan karakter logam dan non-logam. Arsen anorganik itu lebih beracun daripada dalam bentuk organiknya. AS5 mampu melepaskan fosforilasi oksidatif, sementara AS3 dia memiliki afinitas tinggi untuk gugus sulfihidril, memiliki kemampuan untuk menonaktifkan banyak enzim, dan dia bersifat karsinogenik. Adapun sumber arsen, dia banyak berasal dari penambangan, peleburan. Spesies arsen yang dibahas di atas semuanya membentuk hidrida, yaitu dapat direduksi menjadi arsen yang sesuai melalui reaksi dengan natrium borohidrida, dan selanjutnya dapat dideteksi dengan menggunakan teknik spektroskopi. Metode pembangkitan hidrida sangat menguntungkan karena dia memungkinkan spesies arsen dipisahkan dari matriks sampel dan dia sangat sensitif. Kemudian kita akan membahas tentang metode hydride generation. Metode yang digunakan untuk menentukan beberapa logam berat di bawah suatu atomizer. Metode ini mampu meningkatkan batas deteksi karena unsur-unsur tersebut bersifat toksik dalam lingkungan dan terjadi pada tingkat yang rendah. Maka penentuannya pada konsentrasi rendah sangat penting untuk dilakukan. Hidrida volatil dari komponen tersebut dapat dihasilkan melalui reaksi dari pengasaman menggunakan NaBH4 dalam gelas vessel, sebagaimana reaksi yang telah ditampilkan pada video tersebut. Sistem hydrogen generation yang pertama ada continuous flow hydride generation system. Metode ini ditandai dengan penambahan larutan NaBH4. Metode paling umum digunakan karena dia mudah dihubungkan ke sistem deteksi dan mudah untuk diotomatisasi. Jenis-jenis dari continuous flow hydride generation system ada pemisahan kromatografi. Kelebihan dari pemisahan ini, dia mampu untuk menentukan spesies arsenik pembentuk non-hidrida. Pemisahan spesies arsenik dari gangguan dalam matriks sampel sebelum pembentukan hidrida mungkin dilakukan. Namun, kekurangannya dia itu bersifat intoleran terhadap konsentrasi klorida yang tinggi. Pemisahan cukup lambat, terkadang sulit mendapatkan resolusi puncak yang memadai untuk menentukan semua spesies dalam sekali running. Batas deteksinya pun buruk karena volume yang digunakan itu kecil. Secara umum, sistem ini itu paling cocok untuk menentukan konsentrasi spesies arsen yang lebih tinggi yang ditemukan dalam matriks biologi seperti urin dan makanan laut daripada di air laut. Yang kedua adalah pemisahan secara elektroforesis. Pemisahan ini didasarkan pada mobilitas elektroforetik dan seringkali cukup efisien jika dibandingkan dengan IC. Kekurangannya itu dia kurang sensitif karena sampel yang digunakan sedikit dibandingkan dengan teknik kromatografi. Matriks yang berionik tinggi seperti air laut memerlukan waktu pemisahan yang lama untuk menghindari kapiler yang terlalu panas.
Dan yang ketiga adalah pembentukan hidrida selektif pH. Metode ini langsung untuk menentukan spesiasi arsen dengan sistem aliran kontinu. Sampel dicampur dengan media reaksi pH yang berbeda untuk mencapai pembentukan arsen yang berbeda secara selektif. Kelebihan dari metode ini itu karena dia itu lebih cepat daripada pemisahan dengan kromatografi dan dia bebas dari gangguan matriks air laut. Kekurangannya tidak dapat menentukan spesies organoarsen pembentuk non-hidrida. Yang kedua ada batch hydride generation. Sistem ini berbeda dari sistem aliran kontinu karena NaBH4 kan biasanya ditambahkan di aligoat sampel dan kemudian hidrida yang dihasilkan terperangkap daripada mengalir ke detektor. Hal ini akan memungkinkan hidrida menjadi terpusat dan menghasilkan batas deteksi yang lebih baik. Pembangkit hidrida biasanya dilakukan pada kondisi pH 1-2 setelah penambahan asam ke sampel. Pada pH ini, baik arsenat maupun arsenit direduksi menjadi arsen, dan total arsen anorganik pun bisa ditentukan. Kelebihan dari metode ini itu mampu menggunakan volume yang relatif besar, sehingga tekniknya itu lebih sensitif untuk analisis sampel lingkungan, termasuk sampel air laut. Pemisahan yang digunakan itu cukup sederhana dan lebih cepat daripada metode menggunakan kromatografi atau CE. Namun kekurangan dari metode ini itu dia sulit untuk diotomatisasi serta kurang toleran terhadap intervensi dalam matriks sampel. Dan yang ketiga adalah electrochemical hydride generation. Metode deteksi yang dapat kita gunakan ketika menggunakan hydride generation yang pertama adalah deteksi menggunakan AES, merupakan detektor berbiaya rendah dan lebih sensitif daripada ICP. Dan yang kedua adalah deteksi menggunakan ICP dan MIP. Instrumen ini umumnya lebih sulit untuk dihubungkan daripada menggunakan teknik AES. Yang ketiga adalah deteksi menggunakan AFS. Deteksi ini cocok untuk analisis hidrida arsenik dalam api hidrogen suhu rendah. Namun, batas deteksi yang digunakan itu lebih rendah daripada AES. Dia lebih unggul dalam hal linearitas, batas deteksi, dan ukuran bila dibandingkan dengan AES. Metode GC, senyawa arsen memerlukan derivatisasi terlebih dahulu sebelum dianalisa dengan menggunakan GC karena tingkat volatilitasnya yang rendah. Derivatisasi yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan pembangkit hidrida ini. Kelebihannya sangat sensitif untuk analisis arsenik dalam air laut. Sekian presentasi tentang derivatisasi GC dan spesiasi logam berat arsen dan merkuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.